Oke, kali ini gua bakal buat tutor sedikit buat yang belum mengerti tentang lift tinggi. Ini gua mau ngejelasin penyesuaian apa aja yang ada di noken lift tinggi buat khususnya buat vario nih. Ini kayak contoh misalnya nih gua ada lift tinggi nih ya di 9-an lah. Ntar burem di 9-an supaya nggak berisik banget. Nah, pertama itu kita dicek dulu dari nokernya nih, di pinggang ini nih. Ini dia ada dekom. Nah, si dekom ini nih kita harus menyesuaikan dekomnya nih. Jadi dipapas biar nggak ketinggian bagian ininya nih. Karena nanti dia mentok di pianonya atau pelatuk bawah nih. Dia bakal mentok di bagian sini nih. Terlalu tinggi pun nanti bakal ngegericik bunyinya, jadi kayak tik 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 gitu. Ini ya, jadi harus yang dipenyesuaikan itu adalah bagian dekomnya sini. Nanti dicopot dulu baru di iniin. Khususnya tuh ada kalau beberapa noken aftermarket itu biasanya tipe R juga harus ada penyesuaian di bagian dekom dan sama bagian piano atau pelatuk. Nah, pelatuk bawahnya itu di ini nih dipapas supaya dia nggak mentok pada saat dia mau berputar dengan lift. Nah, dia tuh biasanya kena nih sebagian sini nih. Dia mau overlap, sebelum overlap dia udah kena nyenggol bagian sini nih. Nih, nyenggol bagian sini. Otomatis dia punya jeda. Nah, yang jeda dari situ yang bikin motor jadi nanti nggak seimbang. Walaupun sebenarnya pernah ada dulu nyala aja, cuman tetap nggak seimbang. Itu sih, nih buat si noken ini dari penyesuaian ini. Nah, kalau gue pasang nih, nih, tek. Kalau gue pasang nih bagian dari sininya nih dia kena nih, mentok nih, jadi mesti dipapas-papas dulu. Ini mah gue tutorialnya buat yang belum ngerti aja, yang udah ngerti mah ya udah. Nih biasa dia ada jeda pasti arah mau ke kanan. Kali ini udah nggak ada tuh udah nggak ada jeda. Nah, ini untuk overlapnya lumayan cukup tinggi. Nah, penyesuaiannya nanti pas starter, nah dikompresi starter nih. Nah, jedanya gitu doang, tutup. Nah, dia harus ada jeda gini, petek tuh. Ini nih yang bikin ini nih, pokoknya harus sesuai lah. Kalau keturunan ketipisan juga nanti malah nggak bisa di starter. Jadi harus pas sedang. Babatnya kalau gua biasanya 1,2 atau 1,3 mili ya buat babat dekomnya itu. Ini contoh nih dekom yang merek-merek KW tadi habis di iniin. Nah, nih hancur, kalau udah gue papas di sininya nih, dia patah karena terlalu mapas dari nokennya. Ini yang KW, gue ganti yang ori. Nah, sama penyesuaiannya tuh dia ada di retainer sama kuku klepnya, jadi dia dipapas lagi di sininya nih supaya lebih nggak nempel sama area seal klep. Kalau nempel nanti timbulnya dia ngebul terus di bagian X, bocor oli masuk dia. Ini yang biasanya di lift tinggi tiba-tiba pas dicek masih, pas dinyalain dibawa jalan malah timbulnya nanti ngebul, lama-lama ngebul karena pers
klepnya juga masih apa kayak kurang lah gitu. Jadi per klep juga menentukan, jangan asal pilih. Dan gue sini dipakai per klep FL018 FL018 atau 14 gitu buat vario di MTN. Nih pokoknya harus papas ini juga nih. Ini gue lem power blue nih pakai klep bekas, nanti langsung digerinda sehabisnya aja. Kuku klep gue paling banter itu di 4 mili di bagian kuku klepnya. Udah gitu aja.